nanti akan diberikan kepada jamaah haji Indonesia. Yang pertama adalah layanan transportasi antar kota. Yang kedua, layanan transportasi salawat. Ini istilah, nanti kita akan bahas apa itu salawat, apa antar kota. Dan yang terakhir adalah layanan transportasi masyair. Baik, layanan antar kota itu sangat terkait dengan layanan transportasi udara. Tadi sudah dibahas. Begitu jamaah mendarat di bandara untuk gelombang 1 di Madinah, maka akan dijemput oleh transportasi dari Bandara Madinah menuju hotel-hotel di Madinah. Yang sebelumnya dulu, Mas. Ya. Setelah jamaah mendarat di Bandara Ama Madinah, itu dijemput oleh transportasi darat dengan jumlah bus yang bervariasi tergantung dari banyaknya jamaah di dalam kloter. Rata-rata setiap busnya itu kita sudah memberikan edaran kepada seluruh embarkasi dengan jumlah minimal di 39 jamaah per bus sampai 43 jamaah setiap busnya. Ini adalah antar kota. Nanti di gelombang pertama dia bergerak melayani jamaah dijemput dari bandara menuju Madinah. Kemudian dari Madinah setelah mereka 8 sampai 9 hari dia menuju Madinah, menuju Mekah, itu juga diangkut oleh bus. Dan terakhir dari Madinah, dari Mekah menuju Jeddah untuk kepulangannya. Itu gelombang pertama. Dan sebaliknya untuk gelombang 2 pergerakannya dari Jeddah dijemput dengan bus berdasarkan jumlah rombongan masing-masing kloter menuju Mekah, kemudian dari Mekah menuju Madinah, dan dari Madinah menuju Bandara Madinah. Itu gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, apa tugas transportasi di sini? Tugas transportasi itu adalah melihat berapa jumlah bus yang dibutuhkan oleh masing-masing kloter dan melihat spesifikasi bus yang digunakan. Nanti ada teman-teman dari transportasi baik di Madinah atau di Mekah, di Jeddah, nanti mereka memberikan semacam form yang akan diberikan kepada teman-teman yang bertugas sebagai petugas transportasi. Mereka akan men-checklist busnya berapa jumlahnya, spesifikasi tahunnya berapa, apa yang ada di dalam bus itu, pelayanan-pelayanannya, itu nanti semua sudah disediakan form-formnya. Itu kira-kira tugas dari teman-teman di bandara Mekah maupun di Madinah. Kemudian untuk layanan transportasi salawat, layanan transportasi salawat itu diberikan hanya kepada jamaah yang berada di kota Mekah. Ya, jadi semua layanan salawat itu diberikan pada jamaah yang berada di kota Mekah. Bolehkah petugas menggunakan salawat? Sangat boleh. Jadi kalau nanti Bapak Ibu bertugas di Mekah ingin ke Masjidil Haram, silakan gunakan layanan salawat ini. Ya, silakan gunakan layanan salawat ini. Semua gratis diberikan. Pelayanannya berapa hari? Selama jamaah berada di kota Mekah diberikan 24 jam. Selalu bukan 23 hari atau 46 hari selama ada jamaah di kota Mekah, layanan salawat berfungsi atau operasionalnya tetap berjalan sampai jamaah meninggalkan kota Mekah. Kemudian masyair. Yang ketiga adalah pelayanan masyair. Transportasi masyair ini diberikan pada saat jamaah pada puncak
operasional haji atau pada puncak haji, puncak ibadah haji, mulai dari Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Itu adalah pelayanan transportasi masail. Ini gak perlu khawatir teman-teman transportasi, karena pelayanan masail itu yang melakukan adalah pihak pemerintah Arab Saudi atau pihak mahkamah. Sehingga kita hanya memonitor saja seperti apa kondisinya, jumlah busnya seperti apa, kita hanya monitor. Baik, lanjut Mas. Ini adalah data-data, lanjut. Untuk evaluasi ada nggak Mas? Di itu, Kak, yang di apa? Di slide yang kedua Mas. Bukan slide yang ini, slide yang lain lagi. Ada 2 slide. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang timbul biasanya terjadi untuk teman-teman transportasi yang bertugas sebagai petugas transportasi, nanti kita lihat. Satu lagi ada Mas? Dan dikasih ya. Baik. Yang pertama, untuk di layanan transportasi antar kota biasanya itu banyak kejadian supir-supir meminta tip atau meminta baksis. Itu yang pertama, yang sering terjadi. Kemudian adanya jamaah asing atau bukan Indonesia menaiki bis tersebut. Itu hati-hati. Biasanya pada di bandara juga pernah terjadi, tapi tidak sering. Tapi biasanya pada saat nanti pergerakan di Masair, pada saat dari Mekah menuju Arafah, itu biasa banyak penyelundup. Jamaah bukan Indonesia memasuki bus kita, karena saking crowdednya, itu hati-hati. Jadi teman-teman harus care di situ, melihat, mengenali jamaah-jamaah kita dengan ID card yang ada dengan jamaah-jamaah asing. Kalau jamaah-jamaah asing misalkan dia bukan warga Indonesia mungkin kelihatan, tapi banyak juga tahun sebelumnya itu jamaah-jamaah yang dari Mukimin atau Tembus. Itu sama posisinya dengan Indonesia, itu banyak penyelundup. Itu juga hati-hati. Itu salah satu permasalahan-permasalahan timbul pada angkutan transportasi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya koper-koper yang tidak muat pada saat pendorongan baik dari Madinah menuju Mekah ataupun dari Mekah menuju Madinah. Itu koper yang sangat membludak, itu sangat mengganggu pergerakan sehingga jumlah koper yang 400 tersebut tidak bisa diangkut seluruhnya oleh bus. Nah, bagaimana penanganannya? Nanti menggunakan angkutan khusus ya, dengan dibantu oleh teman-teman dari Temus atau dari teman-teman Mukimin di Arab Saudi. Itu salah satu permasalahan-permasalahan yang terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, biasanya itu untuk teman-teman transportasi dari Indonesia itu ditempatkan di sektor lebih fokus menangani angkutan antar kota. Untuk salawat biasanya itu teman-teman dari tenaga muslimah atau dari mahasiswa Timur Tengah yang biasanya melakukan itu. Tapi untuk teman-teman dari Indonesia biasanya teman di sektor-sektor yang fokus menangani angkutan antar kota. Lanjut. Baik. Kemudian melakukan sholawat ini petugas transportasi biasanya itu membantu jamaah pada saat penggunaan sholawat di hotel-hotel, karena yang berada dekat dengan jamaah itu adalah teman-teman transportasi yang ada di hotel, nanti akan
membantu pergerakan jamaah untuk menaiki bus salawat yang berbuka 24 jam menggunakan halte yang sudah disediakan. Nanti teman-teman transportasi dimohon bantuannya mengangkut jamaah di hotel-hotel tersebut. Tidak ada ya tadi? Ada. Ya, slide berikutnya. Boleh slide yang selanjutnya? Karena terkait dengan barang bawaan di Madinah. Ya, betul. Dari Madinah ke Mekah. Ada. Baik, Bapak sekalian, sambil menunggu slide yang berikutnya, untuk kebijakan WK untuk tahun ini ada beberapa rute yang Rute itu semuanya ada 27 rute yang menuju Sheikh Amir dan Jiyah. Sheikh Amir dan Jiyah itu adalah terminal yang ada di Masjidil Haram. Nah ini, Bapak sekalian, salah satu nanti yang perlu dilihat, karena tahun ini ada 27 rute sholawat yang harus diingat. Nggak perlu semuanya diingat, nanti Bapak Ibu tinggal ada di sektor berapa, melewati rute mana. Tahun ini ada 27 rute dengan sektor yang dilalui, jumlah hotel yang dilalui, dan jumlah halte yang dilalui. Jadi nanti ini diberikan selama jamaah berada di Kota Mekah, dan Bapak Ibu sekalian boleh menggunakan ini dan juga membantu jamaah dalam menggunakan bus salawat ini. Ini diberikan secara gratis. Kadang ada